Shalom. Sebelum memulai ibadah hari ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Papa Mama diminta untuk membimbing adik-adik selama beribadah. Adik-adik harus tahu kalau Tuhan hadir dimanapun, termasuk juga di rumah. Adik-adik mengikuti ibadah dengan pakaian yang sopan dan rapi ya. Selama beribadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, minum, jalan-jalan, ngobrol, apalagi tidur. Ingat, adik-adik sedang beribadah, bukan sedang menonton. Adik-adik juga diminta untuk mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias dan bebas berekspresi ketika memuji dan menyembah Tuhan. Fokuskan hati dan pikiranmu untuk Tuhan ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom Kak Fitri. Shalom Kak Vina. Wah, kita ini duo yang jarang ya Kak ya. Iya, bener banget. Biasanya Kak Vina sama Kak Roy. Biasa Kak Fitri sama siapa Kak? Sama Kak Christine sih Kak kayaknya. Oh iya. Nah adik-adik, kakaknya mau tanya nih. Gimana kabarnya hari ini adik-adik di rumah? Gimana kabarnya Kak? Kasih semuanya. Luar biasa. Aku diberkati. Yes, yes, yes. Yes. Pasti kabarnya luar biasa ya semuanya ya. Pasti dong. Oke, adik-adik di rumah sudah siap mau memuji menyembah Tuhan? Siap. Siap. Oke, masih sudah siap Kak Fitri? Sudah siap Kak? Sudah dong Kak, makanya Kak Fitri di sini. Oh iya, betul sekali Kak Fitri. Baiklah adik-adik semua, karena kita mau mulai ibadah kita mau memuji menyembah Tuhan, adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Coba lihat ya, sudah bangkit berdiri belum nih? Kayaknya sudah deh Kak. Oke, sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Oke, Kak Fitri pimpin deh Kak doanya Kak. Oke, siap Kak. Mari Iya. kita bersatu dalam doa adik-adik. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih ya untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena berkat dan rahmat-Mu. Kami bersyukur, kami bisa datang beribadah Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapak. Bapak, kami siap mau menyembah, mau memuji, mau bersorak meninggikan nama-Mu. Adik-adik yang sudah siap beribadah, sama-sama katakan, Amin. Oke adik-adik. Nah hari ini adik-adik suka cita nggak? Suka cita nggak Kak? Kak Fitri suka cita nggak? banget Kak, tapi nggak dapat nih ya. Nampak mata Kak Fitri aja Oh nih. iya, ya semuanya kalau suka cita kita harus tersenyum ya. Nah kita mau nyanyi lagu. Hari ini kurasa bahagia, bahagia kita suka cita. Oke, musik. Hari ini kurasa bahagia ya, suka cita semuanya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus.
Ya, kita saudara di dalam iman. Kita saudara di dalam Tuhan Yesus. Kita bersahabat ya Kak? Oke Kak, fist bump. Oke, nah adik-adik. Sekarang kita kan sudah nyanyi nih lagu bahagia. Sekarang kalau orang yang bahagia pasti sukacita ya Kak ya? Pasti Kak. Pasti senyum. Dari tadi adik-adik di rumahnya senyum gak? Kelihatan gak ya? Senyum dong. Oh iya, pada senyum semua. Papa mamanya juga harus senyum ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Musik. Oke adik-adik, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Angkat tangannya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah. Engkau sungai kehidupanku. Sekali lagi. Pam 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 pam. Ayo kita ulang lagi ya. Pujian ini dari awal, oh sukacitaku. Tapi semangat semuanya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya, angkat tangannya anak-anak. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, padanya aku berharap. Engkau sungai kehidupanku. Sekali lagi. Sampai ke bawah. Pam 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 pam. Sekali lagi pam 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 pam. Pam 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 pam. Sekali lagi pam 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 pam. Pam 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 pam. Hebat adik-adiknya. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk ya. Oke, duduk Duduk, semuanya. duduk, duduk. Tadi udah memuji Tuhan, melompat, menari, bersukacita, bahagia semuanya ya. Pasti udah bersukacita ya semuanya. Udah dong Kak. Oke, sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan. Jadi adik-adik siapkan hatinya, fokusnya, pikirannya untuk datang kepada Tuhan ya. Siapkan hatinya juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini itu nggak sia-sia, oke? Oke Kak. Oke, siapkan hatinya adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ayo minta Roh Kudus untuk bantu adik-adik menyembah. Apapun yang ada terlintas di dalam pikiran adik-adik, mulut adik-adik untuk berkata-kata. Walaupun hanya terima kasih Tuhan, gak apa-apa, dikeluarin aja. Ayo sama-sama belajar menyembah. Katakan terima kasih Tuhan. Terima
adik-adik di rumah saja katakan Yesus, Yesus. Yes, Yesus. Kami panggil namamu Tuhan. Kami mau katakan kami cinta Engkau Tuhan. Kami sayang Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Yes, Jesus. Yes, Tuhan. Katakan, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan. Mari puji Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus Kami hebat. cinta Kami Kau. puji sembah Kau. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Di dalam dan kebenaran. Kami Kami cinta sembah Kau Yesus. karena Kau Tuhan segalanya baik. bagi Kami sayang Kau Tuhan segalanya Yesus. di hidup kami. Kami cinta Engkau Tuhan baik, Yesus. Kau sangat baik. Oh haleluya, haleluya, hosana baginya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik. Kalau hari ini kami masih bisa menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih, untuk segalanya Tuhan, untuk berkat, untuk kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apapun yang disampaikan Bapa, itu bisa bertumbuh, berakar dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Berkati Kak Sri yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan Kak Sri di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang semakin tampak dan kami yang semakin tidak tampak dan berkurang Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mengerti, pikiran yang taat dan mata yang mau melihat tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siap menyambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik di rumah. Wah, kakak bisa rasakan ini. Oh, adik-adik semua hari ini diberkati Tuhan Yesus. Kita sudah sembah Tuhan, kita sudah puji Tuhan. Kakak percaya hadirat Tuhan ada pada kita semua. Kita rasakan semua saat sore hari ini. Oh iya, buat mama papa juga salam mama papa, apa kabar? Siap-siap terus ya dampingin anak-anak kita. Oke adik-adik, sekarang kakak percaya semuanya masih tetap duduk yang manis. Tetap nggak jalan-jalan, oke? Nah kita sekarang mau dengerin firman Tuhan. Oh iya tadi udah doakan sama Kak Fitri ya?
sekarang kita tetap duduk yang manis, kita dengar firman Tuhan. Adik-adik, kakak percaya semua kita diciptakan Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang amat indah buat kita. Yang pasti rencana Tuhan itu adalah rancangan damai, damai sejahtera. Nah adik-adik, selain itu, selain Tuhan punya rencana damai sejahtera dalam kehidupan kita, apalagi sih fungsi kita di dunia ini? Coba ada yang tahu nggak? Nah benar, kita diciptakan Tuhan ada di dunia ini untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Apakah saksi Tuhan Yesus itu harus kemana-mana bawa Alkitab, lalu bilang sama temannya, hei nih lihat, ini di dalam Alkitab katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apakah harus kayak gitu? Boleh, tapi nggak harus kayak gitu juga. Nggak selalu harus begitu. Dengan cara apa dong kak? Nah dengerin kakak. Bersaksi dalam hidup tidak harus bawa Alkitab kemana-mana. Contohnya, bersaksi dalam hidup tidak melawan orang tua. Itu kita sudah menjadi saksinya Kristus Yesus. Apalagi dong, tidak ngomong jorok. Itu kita sudah bersaksi tentang Tuhan. Itu menggambarkan kita ini murid Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus. Tidak mencuri, itu sudah bersaksi. Enggak ikut-ikutan nakal sama teman-temannya. Itu kita sudah bersaksi sama Tuhan Yesus. Artinya apa adik-adik? Segala yang baik-baik, yang seturut dengan firman Tuhan, itu kita lakukan. Itu artinya apa? Itu kita sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu mengajarkan segala yang baik, kebenaran. Nah adik-adik mau? Oke, kakak percaya semuanya mau melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ayo dong sayang, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Nah adik-adik, kakak saat ini mau cerita kembali lagi tentang Yunus. Kakak udah sering sih cerita Yunus. Firman Tuhan memang harus sering kita katakan berkali-kali, berulang kali. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam hadirat Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Supaya kita tetap ingat firman Tuhan. Nah, kita kembali cerita tentang Yunus. Ada yang masih ingat? Oh, ada yang bilang tuh di sana. Yunus itu kan yang dimakan ikan, Kak. Bener. Nah, kembali lagi kita cerita dari awal ya adik-adik ya. Ceritanya seperti ini. Saat itu Tuhan berkata sama Yunus, Yunus bangunlah, berangkatlah ke Niniwe. Karena kejahatan mereka sudah sampai kepadaku. Kata Tuhan, firman Tuhan sama si Yunus. Karena dikatakan di Niniwe itu adik-adik itu kota yang besar. Tapi manusianya berbuat jahat. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan itu sampai kepada Tuhan. Nah adik-adik, begitu si Yunus mendengar perkataan firman yang disampaikan oleh Tuhan, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Wah dia ragu-ragu, aduh di sana kan orang pada jahat-jahat. Boro-boro nanti aku sampaikan firman Tuhan. Malah nanti aku diapa-apain di sana. Enggak Dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Dia bilang, kalau seandainya aku pergi ke kota lain, misalkan ke Tarsis, mungkin tidak apa-apa daripada aku ke Niniwe, di sana orang jahat-jahat semua. Dia tidak tahu kalau Tuhan menyertai dia, kalau Tuhan punya rencana yang indah buat Yunus dan buat kota Niniwe. Nah adik-adik, dia tidak mau taat sama firman Tuhan. Dia pergi ke yang namanya kota Yafo. Sesampai di situ, dia lihat ada kapal. Wow, kapal menuju Tarsis. Dia bilang, ini udah cocok nih. Aku pergi aja ke Tarsis nih. Saya nggak mau ngikutin apa yang dikatakan Tuhan. Paling tidak terjadi apa-apa. Gitu adik-adik. Dia nggak mau dengar firman Tuhan. Dia nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, dia mulai bayar
karcis buat berangkat ke kota Tarsis. Dia bayar, lalu dia naik kapal itu. Wah, di kapal dia bilang, santai aja, nggak ada apa-apa, kata dia. Lalu adik-adik, setelah di tengah laut, kapal itu kan mulai ngeng. Sampai di tengah laut, tiba-tiba ada angin topan. Wow, kapal mulai bergoyang. Semakin lama semakin kencang. Badai, bayangin adik-adik, di tengah laut badai yang kencang terjadi. Kapal mulai goyang. Wah, mereka yang di dalam ketakutan, aduh tolong, tolong. Mereka yang di dalam belum kenal Tuhan. Mereka berteriak kepada Tuhannya masing-masing. Tolong, 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 kapal udah mulai hancur. Terus mereka mulai setiap barang-barang yang ada di dalam kapal itu yang berat-berat mereka buang ke laut. Maksud mereka supaya apa? Supaya ringan. Mudah-mudahan dengan kita buang semua barang-barang yang berat ini ke laut, itu membuat kapal ini tidak tenggelam. Tapi adik-adik, bukannya tambah baik, bukannya angin topan itu berhenti. Wah, semakin kencang adik-adik. Wah, mereka terhempas ke kanan, ke kiri. Kapal mulai rusak. Nah adik-adik, mereka walaupun berteriak kepada Tuhan mereka masing-masing, karena mereka belum kenal Tuhan di situ. Wow, semakin lama semakin kencang. Lalu mereka berkata, kenapa ini bisa begini, kenapa ini bisa begini. Lalu seorang petugas yang dari kapal itu berjalan ke bawah. Adik-adik, tahu nggak? Di tengah badai topan yang kencang seperti itu, Yunus malah di bawah, di kapal yang lantai paling bawah malah ngorok, malah tidur dia nyenyak di situ. Lalu yang petugas kapal, awak kapal tadi datang ke bawah mendapatkan Yunus. Ya ampun, kapal sedang terombang-ambing antara hidup dan mati nyawa manusia yang ada di situ. Ini anak malah tidur. Lalu dia bangunin. Hei, bangun. Kenapa kamu masih bisa tidur? Sekarang lagi ada topan badai, kamu malah bisa nyenyak. Ayo bangun kamu. Coba kamu berdoa kepada Tuhanmu. Siapa tahu dengan kamu berdoa kepada Tuhanmu, ini angin ini bisa reda, kata si awak kapal tadi. Lalu Yunus mulai melihat. Wow, kenceng banget adik-adik itunya, topan badainya. Kapal sudah mulai ada yang rusak. Terus Yunus mulai bersalah dalam hati. Ini gara-gara aku ini Tuhan. Tuhan suruh aku ke Niniwe. Tapi aku bandel. Aku gak mau nurut sama Tuhan. Aku malah ikut kapal ke Tarsis. Yunus mulai merasa bersalah. Terus kata orang-orang yang dalam di situ. Sekarang kita buang undi. Nah, kita akan tahu, kita akan bisa bertanya. Kalau undi ini kena kepada siapa, kita akan bisa bertanya. Kenapa angin topan ini seperti ini? Lalu mereka buang undi adik-adik. Wow, ternyata yang kena si Yunus. Yunus mulai kaget. Semakin dia merasa bersalah, semakin dia merasa berdosa. Orang-orang bilang, kamu kenapa? Pasti kamu tahu jawabannya. Kenapa angin topan ini tidak mau berhenti? Yunus mulai nangis. Maafkan aku. Aku ini orang Ibrani. Aku ini orang yang takut Tuhan. Tuhan suruh aku ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Tapi aku malah pergi ke Tarsis. Mereka kaget. Wow, berarti gara-gara dia ini katanya kan. Terus kata mereka, apa yang harus kami lakukan supaya angin topan ini berhenti? Dengan berat hati si Yunus berkata, sudahlah, buanglah aku ke dalam laut. Percayalah, badai topan ini akan berhenti. Mereka pertama-tama enggak yakin dengan perkataan Yunus. Udah, mereka mulai membawa kapal ini ke daratan. Kita coba, ayo. Tapi adik-adik tidak berhasil. Wah, malah semakin kencang itu angin topan. Lalu mereka berpikir, tidak ada pilihan lain lagi. Sesuai dengan perkataannya ini, kita campakkan dia ke dalam laut. Lalu adik-adik, mereka mengangkat Yunus dan dicampakkanlah Yunus ke dalam laut.
adik-adik, begitu Yunus dibuang ke dalam laut, tenang. Angin topan tadi sudah berhenti. Wah, mereka mulai ketakutan. Benar ini yang dikatakan si Yunus tadi, orang Ibrani tadi. Benar gara-gara dia. Oh, makanya topan badai itu ada. Tapi adik-adik, setelah kejadian itu mereka mulai percaya sama Tuhan. Mereka takut sama Tuhan yang disembah Yunus. Mereka mulai mempersembahkan korban kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan mereka mulai persembahkan. Mereka mulai mengenal Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bagaimana dengan nasib si Yunus? Apakah Tuhan Yesus membiarkan Yunus tenggelam mati ke bawah dasar laut? Enggak adik-adik. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia harus genapi rencananya, harus genapi firman-Nya dalam kehidupan Yunus dan dalam orang Niniwe, kepada orang Niniwe. Atas ketentuan Tuhan, begitu Yunus dicampakkan ke laut tadi, wow, tiba-tiba ikan besar menelan dia. Kakak nggak tahu ikan apa itu, tapi di Alkitab dikatakan ikan yang besar. Di dalam perut ikan, Yunus sudah di dalam perut ikan. Gelap, bau, sesak di dalam perut ikan. Tapi di dalam perut ikan pun Yunus tetap mendapat kasih karunia. Yunus tetap mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah Yunus tahu dia ada di dalam kegelapan, dia nggak bisa melihat apa-apa, dia mulai bertobat. Dia mulai minta ampun sama Tuhan Yesus. Dia menyesali dosa-dosanya. Dia menyesali semua perbuatannya. Dia bertobat di dalam perut ikan. Adik-adik tahu berapa hari dia dalam perut ikan? Betul, 3 hari, 3 malam. 3 hari, 3 malam nggak minum, aus nggak adik-adik? Aus. Lapar nggak adik-adik? Lapar banget. Tapi Tuhan Yesus beri kekuatan kepada Yunus. Tuhan tetap pada rencananya. Kalau firman-Nya harus digenapi. Tuhan mau Yunus tetap menjadi saksi. Nah adik-adik, di dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan Yesus. Yunus bertobat kepada Tuhan Yesus. Dia menyesali segala perbuatannya. Nah adik-adik, setelah 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, atas ketentuan Tuhan, Tuhan berfirman kepada ikan supaya Yunus dimuntahkan ke dalam daratan. Wah, ikan mulai ke darat. Si Yunus dimuntahkan, dia keluar dari perut ikan. Untungnya adik-adik, Yunus dari mulutnya dikeluarkan. Coba dari belakang, udah jadi apa Yunus? Tuhan tetap baik adik-adik. Akhirnya Yunus dimuntahkan ke daratan, dia menyesali perbuatannya, dan dia pun menggenapi firman Tuhan. Dia pergi ke Niniwe, di sana dia memberitakan firman Tuhan, di sana dia menyerukan kepada orang-orang Niniwe supaya bertobat, karena Tuhan Yesus sayang kepada orang Niniwe. Nah adik-adik, akhirnya orang Niniwe pun bertobat. Nah adik-adik, dari cerita Yunus ini kita bisa belajar. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan akan tetap digenapi. Seperti yang kakak bilang tadi, adik, bersaksi bukan harus bawa Alkitab kemana-mana. Bukan harus bilang sama orang, bawa Alkitab, dengar, jangan berzina, jangan membunuh. Itu bisa dilakukan? Bisa. Tapi seperti kakak yang bilang tadi, bersaksi dalam kehidupan sehari-hari, tidak berbuat dosa itu sudah bersaksi. Tidak mencuri, sudah bersaksi. Tidak ngomong jorok, sudah bersaksi. Tidak ngelawan orang tua, tidak berantem dengan adik kakak, suka mengalah, itu sudah bersaksi. Adik-adik mau? Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Ya nak ya, adik-adik mau? Iya, kakak percaya semuanya pasti mau menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Karena untuk itulah kita
Kita ada di muka bumi ini. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik yang mau jadi saksinya Tuhan. Adik-adik yang mau tidak selalu hidup dalam dosa. Adik-adik yang mau tidak ngomong jorok lagi. Adik-adik yang mau tidak berantem lagi sama adik kakak. Tidak ngelawan orang tua lagi. Sekarang tutup matamu, lipat tanganmu. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus saat sore hari ini menjamah hati kita semua. Supaya kita hidup layak, kita hidup benar, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat sore hari ini. Jadikan hamba dan adik-adik hamba yang ikut ibadah pada saat sore hari ini Bapak. Adik-adik yang mau taat sama firman Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada ya Allah. Dimulai dari kehidupan keluarga kami Bapak. Adik-adik kami tidak ngelawan orang tua lagi. Tidak suka lagi berantem sama kakak adik. Tidak melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang didengar oleh adik-adik kami pada saat sore hari ini. Itu boleh menjamah setiap hati mereka. Agar setiap kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati adik-adik kami yang di rumah. Berkati orang tuanya. Berkati semuanya kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Adik-adik yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Jangan lupa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan ya. Adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik kepada mama dan papa yang nantinya bisa ditransfer ke rekening gereja kita atau bisa di-scan barcode yang ada di layar monitor adik-adik saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Papa. Shalom Mama. Shalom Om. Shalom Tante. Shalom Opa. Shalom Oma. Salam semuanya. Hai, kamu rindu gak bisa ibadah langsung di gereja? Rindu. Rindu dong. Rindu dong. Rindu dong. Rindu dong. Rindu banget. Apa yang paling kamu rindukan dari ibadah langsung di gereja? Bisa gereja bersama teman-teman. Rindu teman-teman dan kakak Star Kids yang kece-kece. Bertemu teman-teman dengan bertemu kakak-kakak sekolah minggu. Rindu dong ketemu kawan-kawan. Rindu bertemu teman-teman yang baru. Bisa bertemu teman-teman baru. Sudah pernah belum kamu beribadah anak di MHCC? Pernah, sering lagi tuh. Pernah? Sudah dong. Sudah dong. Sudah dong. Sudah Kak, sudah sering. Waktu itu kita pernah beberapa kali ibadah sama papa mama di MHCC. Tapi kita ibadahnya di luar pakai tenda. Dan pernah juga di sebelah ruangan ibadahnya papa mama. Kamu merasa nyaman gak? Gak nyaman. Karena panas, gerah. Tak nyaman. Tempatnya kurang besar. Enggak, soalnya ribut. Ribut karena papa mama yang sedang beribadah. Enggak nyaman. Soalnya di luar panas, tidak ada kipas sama AC. Enggak nyaman karena suara di luar mama papa berisik waktu ibadah. Gak nyaman, soalnya selalu terkena sinar matahari. Terus kalau nanti kita ada ruangan ibadah anak khusus buat anak-anak, kamu mau nggak? Mau dong, masa enggak? Mau dong. Mau dong. Mau banget. Mau Kak. Hah? Beneran?
Dang. Shalom, kami mewakili ibadah anak Star Kids ingin mengajak papa, mama, tante, om, opa, oma, dan semuanya untuk sama-sama menabur dalam pembangunan ruangan ibadah anak Star Kids di MHCC. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ibadah anak belum memiliki ruangan khusus yang cukup memadai untuk anak-anak dapat beribadah. Dan juga apabila nantinya gereja akan kembali beribadah secara onsite, anak-anak tentu memiliki kerinduan yang sama untuk dapat beribadah secara onsite. Dengan kondisi pandemi saat ini, kita tentu perlu memfasilitasi agar anak-anak dapat beribadah secara onsite dengan baik dan dengan prokes yang ada, yaitu 5M. Salah satunya adalah menjaga jarak. Untuk itu, mari sama-sama kita ambil bagian dalam menabur untuk pembangunan ruangan ibadah anak Star Kids di MHCC. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Hai adik-adik semua. Ketemu lagi sama Kak Fitri dan Kak Vina. Tadi udah ketemu ya di Praise and Worship. Sekarang ketemu lagi di kreativitas. Iya, kreativitas kita mau buat apa ya hari ini? Kira-kira buat nih, apa Kak ya? Fitri? Kita mau buat ini. Wah, apa itu Kak Fitri? Kalau Kak Fitri sih bilangnya ini adalah gandum. Oh, Kak gandum. Vina, menurut Kak Vina ini apa? Iya, kayak gandum Kak. Iya kan Kak, kayak Iya. gandum. Kata Gandum orang yang juga sudah kayak menguning. jagung. Oh, kayak Terus jagung, kayak iya. kayak apa tuh Kak yang ada di pohon kelapa itu loh Kak. Apa ya itu Yang namanya? bunga-bunganya itu apa ya namanya ya? Pokoknya kayak gitu deh, pasti adik-adik di rumah tahu tuh. Iya, ya. Oke, gampang nggak ya buatnya? Gampang, mudah nggak ya? Kalau dilihat-lihat Mudah. kayaknya agak sedikit sulit nih Kak. Sulit ya Kak? Sepertinya adik-adik perlu bantuan mama, papa, abang, atau kakak, atau cece, atau semuanya. Oke, minta bantuan ya. Tapi Oke. pasti gampang deh kalau Kak Fitri yang buat Iya, nih. kita buat dengan mudah pokoknya. Oke adik-adik. Iya, baiklah. Sekarang kita lihat dulu ya bahan-bahannya. Apa Yang aja nih, pertama Kak? ini ada kertas krep. Namanya kertas krep. Oh, kertas krep. Harus Iya. warna kuning ya Kak ya? Enggak sih Kak, sebenarnya bisa warna hijau. Gandum yang masih muda ya, warna hijau. Kak, aku lebih suka warna merah atau warna biru? Boleh. Oh, boleh. Berarti Kan boleh ini untuk segala macam warna ya? hiasan. Iya kakak. Setelah itu ada apa? Ini untuk batangnya. Ini ada kawat. Kak, nggak punya kawat. Boleh ganti pakai apa? Kayak lidi Kak? Lidi. Pipet juga boleh. Sedotan. Oh iya, boleh. sedotan. Iya. Ini Kak Fitri ambil dari hanger Kak Fitri yang udah rusak. Oh, iya. Memanfaatkan Kak? Iya bener, hanger Kak Fitri itu kan kayak gini, jadi udah rusak, jadi bisa dipatah-patahin. Selanjutnya ada gunting. Oh iya, gunting. Selanjutnya ada apa lagi? Benang. Oh, Benang iya, untuk benang. apa ya Kak? Kita lihat Apa nanti ya? ya. Iya. Ini benang jahit ya, kalau ada adik-adiknya adanya benang wol Kak, nggak apa-apa, bisa semuanya. Iya. Selanjutnya ada apa? Double tip. Oh iya, Kak, nggak double punya tip. double tip, pakai lem bisa nggak? Boleh, pakai lem kertas bisa. Selanjutnya ada apa? Ini adalah tisu. Tisu. Oh, untuk Hah? apa ya tisunya? Untuk ya? apa ya tisunya? Kita lihat nanti ya. Iya. Tisunya boleh tisu toilet nggak Kak? Boleh. Oh, berarti boleh tisu apa aja ya Kak ya? Boleh. Oke, langkah yang pertama yaitu kita mau motong kertas krep. Untuk apa Kak? Kita mau buat seperti ini. Aduh, mana nih? Tunjukin Kak Vina. Nih. Ini seperti contohnya Kak yang ini tadi. Sama kan? Iya, sama Kak. Sama di Wah. Jadi Wah, hiasan cantik kering. sekali. Motongnya gimana Kak? Motongnya gimana, Kak? Kan kalau kita beli kertas scrap tuh seperti ini tuh, ada lipatan-lipatannya tuh. Iya. Supaya mudah, kita ikutin aja, kita buka lipatannya gini. Kita buka. Set. Nah, dibuka, digunting menurut
lipatannya tadi. Oh iya Kak, Nah, Kak Vina boleh tolong nggak? bisa dong Kak. Boleh. Tuh. Oh, jadi kita Gunting, gunting Kak. ya adik-adik Gunting ya. sedikit aja Kak sebagai sedikit. contoh. Ups. Lengket guntingnya. Mm-mm. Guntingnya menjadi apa Kak? Kita mau gunting seperti ini. Segitiga siku-siku. Nih, segitiga siku-siku nih namanya nih. Oke, segini cukup Kak. Cukup Kak. Oh, Nih iya. dibuat segitiga siku-siku Kak. Kira-kira gimana Kak? Berarti guntingnya? dari persegi panjang ini Kita- digunting dari Jadi sisinya diagonal. ya. Iya, Ya, jadi diguntingnya itu miring dari sisinya Iya, ya. Kak, secara Dari diagonal. sudut. Wih, kita belajar banyak ya kata-kata matematika, segitiga siku-siku, diagonal. Wah. Nah, ya kita belajar matematika bersama Kak Fitri. Nah, jadi sama kan? Iya. Loh kok cuma kayak gini Kak? Kayak mana tuh bisa buat jadi bulat-bulat seperti ini? Nah, Wah, kita pakai ambil mana ya? tisu. Oh, kita pakai tisu lagi Kak ya. Vina juga boleh nih ambil biar bisa buat juga satu. Terus tisunya diapain? Disobek, terserah sih sebesar apa. Sep, segini aja. Oh, oke, Oke. segini ya. Setelah itu Terus diapain? kita bulat-bulatin ya? Digulung-gulung-gulung. Oh, kita Jadi bulatin. bulat. Nih bulat. Setelah itu diapain Kak Fitri? Ambil kertas yang tadi. Setelah itu ditaruh di agak ke atasan ya Kak. Oh, agak ke atasan. Oke, seperti ini. Kak. Turun. Oh, gini ya jadinya ya Kak. Turun ya. lagi Kak. Turun lagi seperti ini. Oke boleh. Habis itu ditutup. Tutup. Nggak apa-apa Kak, nggak usah rapi-rapi. Yang penting tertutup aja bulatannya. Oke. Habis itu diputer berlawanan arah antara atas dan bawahnya. Dipelintirin ya Kak. Dipelintir, benar. Oke. Kalau adik-adik nggak tahu namanya dipelintir nih, namanya dipelintir tuh seperti ini. Terus dipelintir sampai ujungnya runcing. Nah, ini melatih motorik halus Kak. Iya, Untuk anak-anak balita. bisa nggak Kak? Bisa dong, masa nggak bisa? Bisa dong mudah ini Kak. Udah banget. Nih Kak Fitri sudah jadi. Habis Kak Vina juga sudah udah jadi? Tara. Tara, ya kita tunjukin Tara, sudah jadi. Oke, buat sebanyak-banyaknya ya adik-adik, terus banyak-banyaknya dan Kak Fitri sudah menyiapkan banyak di sini. Karena kalau Kak Fitri buat di sini semua, kita bisa seharian ibadahnya. Jadi Kak Fitri siapin ya. Oke, langkah selanjutnya apa tuh? Langkah selanjutnya kita ambil 3 buah. Nih, 3. Sudah Kak Vina? Sudah Kak. 3. Setelah itu kita ambil benang jahit. Nih, potong Kak. Baik Kak. Tolong ya. Ini. Ya, benar sekali. Setelah itu diikat. Kak Vina ini aja. Ikat ini aja Kak. Oh iya Kak. Nih, diikat ya adik-adik yang 3 tadi. Sebenarnya Kak Fitri udah ada contoh sih Kak yang udah diikat Kak. Oh berarti kita cuma Nih. perlu dililit-lilit aja Iya, gitu diikat ya Kak? aja, ikat biasa Kak, ikat biasa. Kak nggak bisa ikatnya, susah, rumit. Minta tolong mama papa ya. Nih contohnya. nih. Dililit-lilit dulu adik-adik benangnya baru Dililit-lilit diikat. dulu benangnya, habis itu baru diikat. Oh, Simpulnya iya. simpul mati aja. Aduh nggak tahu simpul Kak, pokoknya ikat aja, ikat mati. Selanjutnya apa? Sambil Kak Vina ngerjain itu ya. Selanjutnya kita ambil batangnya. Lidi kah atau Sudah Kak. bagus sekali. Ini apa? Kawat kah atau apakah? Boleh, semuanya boleh. Terus, nah nih kita taruh di sini. Ini contohnya ya Kak. Ini nanti ya nih. Oke, punya Kak Vina aja. Ambil benang lagi Kak. Dan tidak perlu dipotong. Oh nggak perlu Nggak dipotong. perlu. Baiklah. Tuh, pegangin ya Kak. Terus gimana Kak? Kita lilit lagi. Oh, oke Kak, tolong diiketin ya Kak, agak rumit ya. Ikat mati berarti- aja langsung Kak. Berarti yang ini harus minta bantuan Minta papa bantuan. mama ya. Jadi kita harus kerjanya kerja bareng ya. Kerjasama. Kerjasamanya penting banget. Kalau ada kakak adiknya di rumah, berarti kakak adik yang buat. Sekali lagi Kak, boleh? Oh iya, berarti tugas adik-adiknya untuk yang masih kecil itu pelintir-pelintir aja ya Iya. Kak ya, sama bulat-bulatin tisu. Ah. Iya. Oke, cukup. Selanjutnya gimana Kak? Kok masih cuman sedikit sih? Kok cuman gini aja Kak? Kita tambahin ya Jelek Kak. banget kan? Hah, jelek banget ya Kak kalau segini. Nambahinnya nggak perlu kayak gini. Oh, jadi Susah. gimana? Kita ambil aja satu-satu seperti Oh, ini. ambil aja Nih, satu-satu. satu. Kita susun seperti ini, terus aja sampai banyak. Ah, iya. Nah, terus diapain Kak kalau udah disusun satu-satu seperti ini? Kita pelintir lagi pakai itunya. Pakai ya. benangnya sampai penuh. Sampai jadi seperti ini. Iya nih. Wah,
cantik sekali. Cantik dong. Nih Kak Fitri nih kreativitasnya mikirnya udah dari lama pengen buat kayak gini. Hahaha. Oh, berarti ini untuk mamanya di rumah untuk hiasan vas bunga juga bisa ya? Bisa Kak, apalagi sebentar lagi mau Natalan ya Kak, Oh iya, mau sebulan tahun lagi. baru bentar Tahun lagi. baru, jadi harus ada hiasan. Nih pokoknya adik-adik isi terus sampai sepenuh ini contohnya. Terus dililit sampai ke bawah nih, kan mulai itu kan Kak, mulai terbentuk. Iya, berarti ini kayak DIY ya Kak, do it yourself. Iya, mulai terbentuk nih semuanya. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke contohnya ya. Gak mungkin kita lilit ini terus ya adik-adik ya. Nih, setelah nanti sudah dililit sampai penuh, diikat aja seperti ini. Kasih tahu dong contohnya Kak Vina. Oh, berarti kalau sudah penuh adik-adik, ntar benangnya kan belum dipotong. Ntar Iya. adik-adik lanjut lilit banyak. Baru diikat. Baru diikat. Nih, ini ada simpulnya. Selanjutnya apa Kak? Selanjutnya kita mau menghias Oh, batangnya. Jelek menghias banget tuh kawatnya ya. kawatnya tuh Kak. Iya, gimana caranya Kak? Caranya nih, sisa pokoknya kita semuanya dari kertas scrap. Mhm. Nih, kertas scrapnya kan tadi ada nih, masih berlilit nih. Nih, masih masih yang tadi ya terlilit ya, Kak. Kak, ya. Kita potong aja kira-kira 1 senti lah ya. Oh, nggak usah Nggak usah lebar-lebar ya, Kak, ya? besar-besar, nggak usah lebar-lebar, 1 senti juga bisa gitu. Oke. Nih, lah putus. Kayaknya nih ada deh Oke. kayak yang udah jadi. Iya, pokoknya gitu ya adik-adik, nggak apa-apa kita. Seperti ini. Habis itu dikasih apa? Double tip. Oh iya, supaya dia dikasih double lengket. Iya, supaya kalau pakai double tip juga lebih rapi adik-adik. Nah, nih adik-adik. Nah, seperti ini. Setelah itu dikasih double tip di sininya. Seperti apa Kak contohnya, Kak? Seperti ini. Nah, benar. Sekarang kita mau lilitkan ya Ininya batangnya. dibuka ya Kak ya? Ya, double tipnya. Dibukanya sedikit-sedikit aja, Oh, Kak. sedikit-sedikit Ah, aja. biar nggak lengket. Nah, itu? Mulai dari tutupin Oh, ini. tutupin Iya, yang benar sekali. di atasnya Kan ya. jadi cantik tuh, nggak nampak benang-benang yang tadi. Oke, seperti itu. Oh, berarti dililitkan ke sekeliling kawatnya sampai ke bawah ya Kak ya? Oke. Oh, Dibuka dulu Kak double tipnya. Seperti itu. Oh iya ya Kak ya. Sembari Kak Vinanya melilitkan, menutupi batang, kita membuat daun. Nih, seperti ini daunnya. Kok daunnya kuning Kak? Iya, soalnya gandumnya udah mateng. Oh, udah berarti- udah siap panen. Berarti kalau gandumnya kuning siap dipanen ya Kak ya? Iya Kak, Udah bisa dimakan nih. udah Gandum itu untuk apa sih Kak? bisa buat roti. Oh, untuk bikin roti. Jadi kita makan gandum ya berarti kalau kita makan roti Kak? Iya Kak, ada yang dari gandum, ada yang dari tepung. Tepung bisa juga dari gandum ya. Tepung gandum namanya. Buat daunnya gimana Kak? Nih contoh daunnya Kak Fitri udah siapkan seperti ini. Dari kertas scrap juga. Caranya gimana? Ya buat aja sesuka hati adik-adik. Atau yang buat papa mamanya, ya buat aja dalam bentuk daun. Daunnya seperti apa itu? Menyesuaikan adik-adik maunya daunnya lebar. Gandum daunnya lebar. Wah, sepertinya cocok-cocok aja ya kalau hiasan rumah ya. Tapi kalau aslinya kan tidak. Nih, dibuat aja seperti ini. Wah. Sudah jadi Kak Vina? Sudah Kak. Wah, cepet Tada. kan? Mudah kan? Nih, jadi daunnya. Setelah itu kita kasih double tip daunnya. Nih Kak Vina, udah ada yang di double tip, tolong dong. Ini ya. Iya, dibuka aja double tipnya. Setelah itu kita tempelkan ya Kak ya. Iya, ditempelkan. Bisa Kak? Ini agak kurang Sulit ya? Oke, bisa. Bisa. Oh, berarti tempelkan gini ya Kak ya? Iya Kak, terserah di mana aja. Oh iya. Gini nih adik-adik. Wah, bagus sekali ya. Bisa Kak? Bisa dong. Nih tambah lagi daunnya Kak, jangan cuma 1. Iya Kak, biar Nih. bagus ya. Ini udah Kak Fitri bukain. Oke, di bawahnya Satu ya. lagi deh, satu lagi, tanggung. Bagus sekali. Nih satu lagi Kak, agak ke bawahan sedikit. Oke. Oke. Jadi deh. Bunga gandum ala Kak Fitri dan Kak Vina. Nih gandum. Kalau adik-adik bilangnya ini jagung terserah deh. Ini lebih bagus nanti kalau ada vas bunganya Kak nih. Seperti ini contohnya. Maunya ada pot bunga ya Kak?
Ada vas bunga ya? Iya, pot bunga, vas bunganya. Jadi ditaruh di ruang tengah, atau di meja belajar adik-adik, atau di mana lagi ya Kak? Di ruang tamu. Iya, habis itu kalau nggak ditempel juga bagus nih sepertinya. Oh Kak iya, Fitri mau ditempel tempel di deh dinding di ya. kos, di kos. Di kos-kosan ya. Oke adik-adik, udah jadi ini gandumnya. Jangan lupa ya dibuat di rumah. Dan kalau adik-adik udah buat di rumah, pegang nih Kak satu Kak. Kalau adik-adik udah buat ini di rumah, bisa dong di-tag di IG-nya Star Kids. Iya. Supaya kawan-kawan yang lain dan kakak-kakak Star Kids-nya bisa lihat kreativitas adik-adik di rumah. Oke adik-adik, sekian dulu ya kreativitas hari ini Kak Fitri dan Kak Vina. Sampai jumpa mengucapkan kembali. Sampai jumpa. Ya. Selamat berkreasi. Dadah. Dadah. Nah adik-adik, kakak percaya semuanya pasti diberkati Tuhan hari ini. Kita sudah sembah Tuhan, kita sudah puji Tuhan, dengar firman Tuhan. Juga kreativitas ya Kak ya, semuanya pasti sukacita. Nah sekarang kita tutup ibadah kita mau berdoa. Yuk semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kembali Tuhan kami bersyukur kepada Engkau Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih Bapa, kami boleh ibadah Star Kids pada saat sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Adik-adik, mama, papa, semua yang ibadah saat sore hari ini, Tuhan berkati. Biar setiap kami Bapa tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati juga papa mama kami dengan berkat kesehatan, dengan berkat kemurahan, dengan berkat rezeki yang melimpah daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan tutup bungkus semua di adik kami, semuanya kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan terus nyata bersama dengan kami. Tuhan terima kasih buat kota kami, kota Jambi. Diberkatilah kota kami dengan keamanan, dengan damai sejahtera ya Allah. Dengan berkat perlindungan yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan diberkati Tuhan bangsa kami. Kami berdoa salam buat bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke ya Allah. Biarlah Tuhan bangsa kami aman. Terima kasih Tuhan, corona ini semakin hari semakin berkurang. Kami mengucap syukur. Kami percaya semua karena campur tangan daripada Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa buat Bapak Jokowi selaku presiden kami. Terus Tuhan hati yang bijak, hati yang takut kepada Tuhan menjadi miliknya. Dia boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan adil kepada semua masyarakatnya. Tuhan kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami. Kami berdoa dari mulai Pak Niko, Pak Elbi, Pak Sibarani. Hati Bapa ada pada mereka ya Allah. Hati yang mengasihi Tuhan terus ada pada mereka. Melalui pelayanan mereka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapak, adik-adik yang baik, adik-adik yang sudah diberkati Tuhan. Ayo angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Arahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Tuhan berkatilah kami dengan berkat damai sejahtera. Dengan kemurahan, dengan anugerah-Mu Bapak. Bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menjadi milik kami sampai Maranatha. Kau datang menjemput kami. Adik-adik yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan